Dan untuk pejabat yang korupsi, bawa ke Nusa Kambangan. Bawa ke Nusa Kambangan. Kami minta tolong ya dengan Bapak. Jangan Bapak bawa Anies Baswedan, Ganjar Pranowo di kabinet Bapak. Kalian tahu video Pak Ahok yang ini nggak? Tidak bisa saya terima. Ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Hak angket. Gue sebenarnya nggak mau terlalu cepat ya merayakan kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita lagi duduk-duduk di Menteng, ada seminar. Dia juga ada di situ, bukan lonjong itu. Saya nggak ngerti. Tahu-tahu dia lihat, Bapak bagus juga ya. Dia lihat saya juga bodoh, saya buka, dia terus dia jalan langsung ke masuk Pemda. Baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala marbahaya. Amin amin ya robbal alamin. Baik guys, di video kali ini saya akan mereaction beberapa video yang saya rangkum di sini. Saya jadikan satu ya. Yang pertama nih ya guys, yang menarik menurut saya, viral perkataan ya sewaktu debat Pak Ganjar ya kan, kalau siapa-siapa yang korupsi ya akan dihantar ke Nusa Kambangan ya. Tetapi sekarang ini yang dilaporkan ke KPK siapa ya kan? Kalian tahu sendiri kan, yang Pak Ganjar yang dilaporkan ke KPK sekarang ini. Dan nanti ada beberapa video yang menarik ya guys. Dan ada salah satu video yang nanti di akhir video ya guys, Pak Jokowi dituduh membawa kabur cincin ya berlian permata, pokoknya berlian lah ya gitu ya kan, oleh bapak-bapak ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu, dan jika sudah, terima kasih banyak-banyak. Dan ini dia videonya. Dan untuk pejabat yang korupsi, bawa ke Nusa Kambangan. Bawa ke Nusa Kambangan. Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Ya, yang benar. kedua, perampasan aset. Oke. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset. Dan untuk pejabat yang korupsi, bawa ke Nusa Kambangan. Wow. Pemirsa, mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus Capres Ganjar Pranowo dilaporkan ke KPK atas dugaan menerima gratifikasi. Tak tanggung-tanggung, Ganjar diduga menerima gratifikasi senilai 100 miliar rupiah. Wow, 100 miliar ya. Senjata makan tuan. Atau kalau kata Sunda, ngelamot ciduh serangan. Senjata makan tuan ya. Mudah-mudahan Pak, Bapak hanya sebagai terlapor. Oh. Tidak cukup bukti untuk menjadi tersangka. Oke. Tidak cukup bukti untuk menjadi terdakwa. Ya. Dan Bapak bisa membantahkan, dan tidak cukup bukti juga untuk menjadi terpidana. Karena kalau sampai itu terjadi, bahaya. Bahaya akan memang. ada perampasan aset dan memiskinkan. Iya. Atau dilempar, dihempas ke Nusa Kambangan. Iya. Sebagaimana Bapak katakan. Ya, sewaktu debat ya. Hanya berdoa semoga itu hanya dugaan semata. Ya, Parah. mudah-mudahan Bapak bisa membantah dan kasus ini bisa ditutup, diselesaikan. Oke. Salam hormat Pak. Ini kami dari sakit Kota hati. Lubulingga. Coba kita dengar dulu. Salam hormat Pak dari akar rumput. Pak, kami Pak minta tolong dengan Bapak. Oke, minta tolong apa, Kami Pak? minta tolong ya dengan Bapak. Jangan Bapak bawa Anies Baswedan, Ganjar Pranowo di kabinet Bapak. Nanti Pak, setelah Bapak sudah menjadi presiden definitif Pak. Kami minta tolong ya Pak ya. Wow, kenapa Jangan Bapak bawa Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di kabinet Bapak. Kami tidak suka. Kami tidak ikhlas Pak. Mereka berdua telah memperlakukan Bapak seperti anak-anak Pak. Waktu berdebat itu Pak. Bapak dicemoohkan Pak. Bapak direndahkan Pak. Kami menjerit Pak. Menjerit. Sakit hati kami Pak. Bapak menangis, kami pun ikut menangis. Benar. Jadi, juga Pak, ya. ini yang berbicara dari akar rumput Pak. Pengagum berat Bapak. Pemilih Bapak. Iya. Kami ini memang betul niat hati kami ingin memilih Bapak. Bagi mereka yang mengatakan Bapak curang, itu nonsens semuanya Pak. Benar. Kamilah pemilih berat Bapak. Jadi Pak,
kami minta tolong dengan Bapak satu kali lagi. Jangan Bapak bawa Anies Baswedan, ya, Ganjar Pranowo di kabinet Bapak. Minta tolong Pak. Ya. Semoga Bapak melihat video saya ini Pak. Semoga saja ya. Bapak menangis, kami ikut menangis. Ya. Bapak menjerit, kami pun ikut menjerit Pak. Kami minta tolong ya Pak ya. Dari akar rumput, dari hati kecil kami Pak. Jangan bawa Anies Baswedan, Ganjar Pranowo di kabinet Bapak. Ya. Kalau Bapak membawa Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di kabinet Bapak nanti, kami tidak ikhlas Pak. Kami kecewa berat dengan Bapak. Hanya itu yang dapat kami sampaikan Pak. Terima kasih Pak. Semoga Bapak bisa melihat video saya ini Pak. Semoga sampai video ini kepada Bapak. Iya, moga-moga saja ya. Terima kasih Pak. Selamat bertugas Pak. Kalian tahu video Pak Ahok yang ini nggak? Tidak bisa saya terima. Ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Ya, ini pasti Anies ya. Kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Dan yang dimaksud adalah Anies. Ketika dia menang menjadi gubernur, dia menang dari Ahok, dia berpidato dan berbicara soal pribumi yang seakan-akan sudah menang dari Ahok yang bukan pribumi, yang bukan keturunan asli Indonesia. Padahal kalau nggak salah ada yang keturunan Arab tuh siapa ya? Mohon maaf nih. Kalau kalian tanya, loh pemilu kan sudah selesai, kenapa bahas soal ini lagi? Oke, saya akan menjelaskan setelah kalian nonton satu video lagi. Ini berbahaya sekali, karena Anda memecah belah umat. Ini kembali sedikit ke belakang ya. Ketika Anda baru saja dilantik menjadi gubernur, statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi yang selama ini pribumi siapa? Udah nonton kan videonya? Dan kalian pasti juga tahu dong ya bahwa itu bukan video politik tahun ini, tapi sudah beberapa tahun yang lalu. Iya. Cuma nyadar nggak bahwa efeknya itu sampai sekarang? Ketika orang itu melakukan politik identitas ras, jadi bukan politik identitas agama, tapi politik identitas ras, mentang-mentang lawan Ahok yang keturunan Chinese Tionghoa, terus ngomong soal pribumi, itu efeknya sampai sekarang. Makanya ada yang bilang Anda berbahaya sekali. Kalau kalian lihat, banyak tuh yang bilang jangan pilih paslon yang keturunan Cina, jangan pilih Jokowi Chinese, itu sampai sekarang. Tapi lucunya adalah ketika omongan orang itu jadi bumerang buat dia sendiri. Iya. Ibarat senjata makan tuan. Sekarang ada tuh banyak tuh yang teriak-teriak Yaman, Yaman, sampai itu. Tapi nggak boleh loh ya, jangan begitu karena ini Indonesia bermacam. Tapi dia yang memulai ya kan. Jangan mau juga masuk ke dalam lubang orang itu, terus diperalat kita rusuh. Jangan mau ya. Belajar dari Prabowo. Dulu kan pernah tuh politik identitas, sekarang kan nggak lagi tuh. Jadi belajar ya. Jangan mau diperalat, jangan mau masuk ke lubang politik identitas. Oke? Hak angket. Gue sebenarnya nggak mau terlalu cepat ya merayakan kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tapi karena adanya hak angket ini, jadi ngerasa yakin kalau Pak Prabowo itu yang menang. Sementara KPU aja belum menentukan hasilnya kan, belum menentukan pemenangnya kan. Kok udah bikin hak angket, udah ngerasa kalah ya? Pasti nanti ada yang komen nih, hak angket itu bukan masalah kalah dan menang, tapi ini soal curang. Loh, curang dari mana? Kan kemarin udah diulang tuh di beberapa TPS. Hasilnya apa? Pak Prabowo tetap unggul kan? Tetap unggul. Ini teriak curang, apa maksa pengen jadi pemenang sih? Tanpa sadar mereka itu menolak kalah. Katanya nggak percaya quick count. Kok kelihatan banget ketar-ketirnya. Iya. Kalian tahu nggak kenapa ya? Hanya Pak Mahfud yang terlihat bijaksana dan mengakui kekalahan. Ini dia. Oke, Pak Mahfud ya. Oke guys, melihat hasil Pilpres 2024 ini yang meskipun belum diumumkan secara resmi oleh KPU, tapi sebenarnya semua orang sudah paham bahwasannya quick count dan juga real count yang terus berjalan ini, itu sudah bisa mempresentasikan hasil pemilu yang sesungguhnya. Ya, tapi sejauh ini kita bisa melihat bagaimana respon masing-masing capres dan cawapres. Mulai dari Pak Anies dan juga Cak Imin yang terus berada di jalan perubahan. Mereka berdua ini masih sangat berharap bahwa dirinya akan terus berlanjut dan bisa menang. Dengan berbagai narasi dugaan kecurangan, kemudian hak angket, dan lain sebagainya.
sebagainya. Kemudian Pak Ganjar yang masih terlihat sangat percaya diri untuk menang, dan beliau ini terus mengusahakan adanya hak angket bahkan hak interpelasi DPR. Namun berbeda dengan Prof. Mahfud MD yang terlihat sangat elegan menghadapi hasil rekapitulasi sementara dari KPU ini. Ya pasti karena Pak Mahfud ini sudah menguasai, karena memang beliau sudah pernah jadi ketua MK yang menghadapi sidang pemilu, sehingga mungkin sudah sangat hafal bagaimana gerak-gerik capres dan cawapres setelah pemilu. Bahkan beliau sendiri juga pernah memprediksikan bahwasannya setelah pemilu pasti ada yang bilang KPU itu curang. Bahkan baru-baru ini Pak Mahfud juga menyebut dirinya sebagai mantan cawapres di sebuah video TikTok. Kemudian yang baru-baru ini beliau membalas komentar Gibran di Instagram postingannya beliau. Gimana menurut kalian? SMP. Oke. Dia mukanya lonjong aja itu. Ini? Muka jelek lagi. Saya punya uang kembalikan tuh. 400 juta. Wow. Waktu dia juta. jadi warga uang Solo menolak Permata. Oh, Permata. Batu Merah Delima. Warga Solo menolak, nggak boleh pulang. 400 juta Merah Delima. Kenapa nih ya? Apa? Diambil oleh Jokowi langsung. 22.000 T. Anda belum tahu, saya tahu semua. Dari rambut sampai kaki dia tahu siapa dia. Di mana dia punya mebelnya, saya tahu. Tiap bulan saya keliling Pulau Jawa. Punya mebel nggak apa-apa. Jawa Tengah, Jawa Timur. Cincin itu bagaimana ceritanya, Pak? Kita lagi duduk-duduk di Menteng, ada seminar. Dia juga ada di situ, bukan lonjong itu. Saya nggak ngerti. Tahu-tahu dia lihat, Bapak bagus juga ya. Dia lihat saya juga bodoh, saya buka, dia terus dia jalan langsung ke masuk Pemda, kantor Pemda situ masuk. Begitu ada Ahok, dia masih belum jadi gubernur, masuk, saya kejar dia, nggak boleh masuk. Harga cicitnya berapa? Kan udah kasih tahu 400 juta. Harga CT mending buat aku. Tapi bukan nilainya. Apalagi ini ya. Nilainya etika kebohongannya. Etika, you buat apa? You bawa langsung lari. Ketemu sampai sekarang dia belum kasih. Saya udah minta kasih kembali cincin. Nilai ya, bukan nilai. Hah? Iya, Joko punya bapak, nenek, moyang semua. Bukan nilai. Bukan balik tanya. Tapi kebohongannya. Cincin itu siapa yang ambil, Pak Jokowi? Jokowi yang ambil. Berarti maling, berarti kalau nggak bayar maling. Tapi ini bukan nilainya. Hari ini Bapak minta supaya bisa ketemu Jokowi. Bisa. Bisa. Kalau bisa boleh. Bilang Bapak di sini. Kalau bisa di dalam sini Pengadilan Jakarta Pusat, silakan datang Jokowi. Saya mau ketemu sama Anda. Saya tidak takut Anda ini presiden, bukan presiden, tukang sapu kok. Waduh. Tukang sapu ya. Apalagi mau lagi? Tukang sapu. Udah hati-hatilah masa depan keluarga kamu. Jangan sampai atau azabnya datang. Ada 2 tempat Allah kirimkan di sini di dunia seperti akhirat. Ada jahanam, ada surga. Hati-hati, pilihlah sendiri. Iya. Oke guys, kita lihat tadi bapak-bapak ini menuduh Pak Jokowi membawa kabur cincin permata merah delima beliau, katanya yang harganya 400 juta. Ini apalagi ya? Nggak tahu lah ini, masa katanya Pak Jokowi itu melihat-lihat cincinnya, wow ini bagus, hahaha, terus masuk. Terus nggak kembalikan lagi cincinnya. Tapi kalau kita pikir dengan akal sehat, masa Pak Jokowi ya lihat-lihat cincin orang terus ketawa-ketawa terus bawa masuk, ya kan? Nggak masuk akal juga, ya kan? Itu memang kalau benar ya itu namanya nyuri kan. Tapi ini aku rasa, aduh, membuat opini-opini yang kayak gini nih seolah-olah biar Pak, ya biar nama baik Pak Jokowi ini rusak semata, ya kan. Ya tetapi kita tidak heran lah, karena dari dulu sampai sekarang masih saja memburuk-burukkan Pak Jokowi. Ini baru masih ini itu macam-macam, tapi bisa dipatahkan, ya kan. Dan tadi kita bisa lihat di awal video, yaitu pernyataan Ganjar yang dulu waktu debat, siapa-siapa yang korupsi akan dimiskinkan, dirampas asetnya dan dibawa ke Nusa Kambangan. Ternyata sekarang senjata makan tuan, ya. Sekarang Pak Ganjar dilaporkan ke KPK karena ada ya suap-suapan, ya kan. Kok enak sekali suap-suapan, ya kan. Oke, dan tadi kita lihat
Pak Anies ya dan Pak Ahok ya, yang mengatakan dulu waktu Pak Anies menang jadi Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies langsung berpidato mengatakan inilah kemenangan pribumi. Waduh, pribumi. Aduh, aku pun nggak tahu lah mau ngomong apa guys, karena saya nggak mau rasis juga ya kan. Tapi di sini siapa yang pribumi, siapa yang bukan pribumi? Ya kita bilang kita satu Indonesia aja lah ya kan, nggak usah lah bilang pribumi. Seolah-olah Pak Anies ini adalah orang pribumi tulen ya kan, seolah-olah karena dia musuh dia Ahok yang keturunan Tionghoa ya kan, jadi Anies ini menganggap dirinya pribumi ya kan. Aduh parah lah emang Mas Anies. Dan tadi kita lihat juga bapak-bapak yang ya sampai menangis. Jangan sampai Pak Prabowo menarik ataupun mengajak Ganjar dan Pak Anies untuk masuk ke kabinet Pak Prabowo, karena sudah terlalu kecewa ya kan. Tapi kalau kita pikir iya juga ya saya juga kurang setuju sih sebenarnya kalau Pak Anies dijadikan menterinya Pak Prabowo. Waduh, kurang setuju juga ya kan. Karena apa? Dulu jadi menterinya Pak Jokowi juga dipecat, masa mau diajak jadi menteri juga ya kan? Ya bisa dibilang aneh lah kan kalau Pak Prabowo angkat jadi menteri lagi, masa dia diangkat jadi menteri pendidikan lagi, padahal jelas-jelas Pak Jokowi sudah tidak menyukai cara kerja Pak Anies. Aduh, nanti takutnya banyak sekali yang kelebihan bayar ya kan, beli ini beli itu, kelebihan bayar. Aduh, seperti kasus yang di DKI Jakarta. Oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Coba kalian berkomentar, coba tanggapan kalian, coba tolong tulis di dalam kolom komentar. Dan bagi siapa-siapa yang belum subscribe, silahkan bantu saya untuk subscribe. Dan terima kasih, saya doakan sekali lagi buat para subscriber saya yang selalu nonton, selalu support saya. Semoga sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala marbahaya. Amin amin ya robbal alamin. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.